Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam kajian kitab Al-Hikam pada makalah yang kedua. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat, serta Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam kehidupan kita serta kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada makalah yang kedua di sini membahas tentang urusan umur dunia wal akhirah, tentang urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, terkadang banyak di antara umat Islam, bahkan umat manusia, wabil khusus umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, mereka yang terlalu sibuk dengan dunia dan meninggalkan akhirat. Ya, harus kita sadari bahwa kita ini tinggal di dunia. Ya, kita masih butuh akan dunia, tapi jangan pernah juga lupa bahwa ibadah merupakan tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita mencari dunia hanya sebatas untuk bekal akhirat, untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita melebihi sehingga kita berani meninggalkan daripada kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dengan urusan akhirat, ya, jangan juga kita mengamalkan amalan akhirat sampai-sampai kita tidak berurusan dengan urusan dunia, kita tidak bersosialisasi kepada manusia. Itu salah juga. Ya. Yang penting tetap kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak over, tidak berlebihan dalam urusan dunia, dan juga tidak berlebihan dalam bergaul serta berkawan dan dekat dengan orang-orang. Yang penting sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah di tengah-tengah. Ya, jadi tetap ibadah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak berlebihan dalam kita mengais daripada dunia ini. Maka Syekh Ibnu Athaillah di sini membahas makalah yang kedua. Ya, diperhatikan seksama, ini harus pelan-pelan kita membahasnya. Ini harus pelan-pelan kita ngebahasnya. Ya, pelan-pelan, insya Allah kita sama-sama akan membahas pelan-pelan. Di sini dikatakan iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Ya. Ini belum selesai makalah ini. Ya. Saya perkalimat membacanya. Iradatuka tajrida ma'a iqamati lahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk tajrid. Apa itu tajrid? Yaitu meninggalkan daripada urusan duniawi. Ya, termasuk mencari rezeki gitu. Keinginan kita untuk meninggalkan urusan dunia, meninggalkan urusan daripada mencari rezeki, ya, ma iqamatillah iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan engkau pada asbab, ya, yaitu usaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan kita ini sebagai asbab, yaitu usaha, ikhtiar, di mana Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan sarana penghidupan. Ya, nah itu termasuk minasyahwatil khafiyah, termasuk daripada syahwat atau bisikan yang samar-samar. Hati-hati ini. Ya. Bagus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi meninggalkan daripada urusan-urusan dunia seperti kita menjemput rizki. Ya, saya ibadah saja, saya sholat saja, saya zikir saja, saya tafakur saja. Ya, saya tidak mau lagi mencari rezeki.
apa namanya, saya tidak mau lagi untuk menjemput rizki begitu. Itu hal yang tidak boleh. Kenapa? Karena itu termasuk min syahwatil khafiyah, ya, termasuk daripada syahwat yang samar-samar. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak begitu. Ya, tetap kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan dan keimanan kita. Tapi ingat, jangan pernah melupakan, ya, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan sebagai asbab. Artinya apa? Harus ikhtiar. Harus ikhtiar gitu. Apapun ikhtiarnya itu. Ya, sebatas kita silaturahim, sebatas kita berdagang, sebatas kita bekerja, hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jadi salah juga kalau kita ibadah saja nggak mau kerja, kalau kita ibadah saja nggak mau dagang. Ya, kita ini siapa? Ya, kadar iman kita ini sebagaimana? Nggak bisa, ya, nggak bisa begitu. Kita masih butuh makan, masih butuh minum, punya anak, punya istri. Harus ikhtiar kita dengan macam-macam ikhtiarnya. Ada yang dagang, ada yang silaturahmi, kemudian ada yang bekerja. Yang penting kita tidak pernah melupakan daripada kewajiban kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Tapi kalau kita ibadah saja, sholat saja, zikir saja, puasa saja, ya, tanpa ikhtiar dunia, ya, karena kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai asbab di dunia, ini termasuk kesalahan. Min syahwatil khafiyah, termasuk daripada syahwat, yaitu syahwat-syahwat yang samar-samar. Ya, hati-hati. Ini kalau bicara syahwat adalah sesuatu yang menggebu-gebu, ya, tapi di luar daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keinginan kita untuk beribadah kepada Allah, ya. Kita baru taubatan nasuha, baru hijrah, saya mau ibadah saja, saya nggak perlu dunia, saya nggak perlu rezeki. Ya, ternyata begitu mulut kita asam, bingung kita, butuh rokok. Belinya di mana? Di warung. Berinteraksi kita sama manusia. Jadi khawatir kita menjadi orang-orang munafik. Ya, jadi kita nggak bisa kita tajrid, itu meninggalkan sepenuhnya dunia, ya, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala, ya, iqamatillahi wa iyyaka fil asbab fil asbab. Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita ini sebagai asbab di dunia. Jadi memang harus ikhtiar. Bicara hasil, yaitu urusan Allah. Yang penting kita ikhtiar dulu. Jangan sampai kita ibadah saja, sholat saja, di atas parah gitu kan, di atas kamar dia menyikir aja. Ya, kan kita butuh makan, kita butuh minum. Ya, anak istri kita butuh biaya, ya, anak kita sekolah dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa kita tajrid, itu meninggalkan sepenuhnya dunia dalam hal rezeki, nggak bisa. Ya, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iradatukal asbab, ya. Sebaliknya, keinginan kita untuk melakukan asbab, ya, yaitu mencari daripada rizkinya Allah Subhanahu wa taala, menjemput rizkinya Allah Subhanahu wa taala, ma iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun minal himmatil aliyah. Ya, keinginan kita untuk melakukan asbab, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan pada kedudukan tajrid, adalah suatu kemerosotan daripada keinginan spiritual, ya, yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaliknya tuh, ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dan menempatkan kita, ya, sebagai asbab di dunia. Ya, bukan berarti kita ikhtiar terus mencari dunia, melupakan daripada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sama, salah. Ya. Kita cari uang tiap hari. Malam jadikan siang, siang dijadikan malam. Ada yang 12 jam, ada yang 8 jam bekerja. Dia tetap dia meninggalkan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu pun salah. Ya. Saatnya kita bekerja, tetap kita bekerja. Saat kita dagang, tetap dagang. Saatnya Allah Subhanahu wa taala memanggil diri kita untuk beribadah kepada Allah, maka datangi Allah. Ya. Dunia itu sebagai asbab saja. Tujuan kita adalah akhirat. Bagaimana kita bisa menempuh akhirat, meraih akhirat? Dengan cara, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sebab kalau kita terus-terusan mengejar dunia, maka tidak akan ada himmah di dalam hati kita, yaitu tekad yang kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semakin mantap kepada Allah tidak ada. Kenapa? Karena sudah waktu-waktu kita dihabisi dengan urusan dunia. Ya, begitu. Jadi kecenderungan semacam ini tajrid kadang muncul akibat pengaruh hawa nafsu. Ya, bukan karena pengaruh rasa cinta ya yang tulus terhadap akhirat. Ya, begitupun sama dengan asbab. Ya, kecintaan kita kepada dunia sudah terlalu banyak sehingga kita meninggalkan daripada yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Gitu. Jadi intinya adalah ya, kita bicara singkat saja, ya, kita bicara singkat. Orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dunia itu salah. Dan orang mengejar dunia meninggalkan ibadah itu lebih salah. Ya, baik saya ulang ya. Orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan dunia, dalam hal ini asbab, yaitu ikhtiar dunia, itu salah. Ya. Dan orang mengejar dunia ya dengan meninggalkan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih salah. Artinya apa? Beriringan. Ya, ada waktu-waktunya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk sholat. Ada waktu-waktunya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpuasa. Ada saatnya juga ya waktu kita untuk mengkais rezeki, menjemput rezeki, meraih rezeki yang memang sudah ditebar oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita sebagai asbab di dunia ini. Ya, mudah-mudahan ini paham, ya, paham. Jadi ya mari sama-sama ya jangan sampai kita terjebak dengan hawa nafsu. Ya, kita maunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, dengan tajrid meninggalkan dunia, ya itu khawatir bukan karena kecintaan kita kepada akhirat, tapi bisa jadi karena hawa nafsu yang menggebu-gebu. Ya, itu salah. Nah, begitupun sama, kita kejar dunia, ya, kita raih dunia, kita capai dunia sampai betul-betul meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun sama, nafsu syahwat itu pun lebih salah. Ya, lebih salah itu, Saudara. Maka ya, dari pembahasan yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan juga kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Ya, mohon maaf lahir batin apabila pembahasannya mungkin kurang spesifik, kurang lengkap. Nanti insya Allah kita akan bisa mendapatkan pemahaman selanjutnya daripada guru-guru kita yang lain, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap bisa menjalankan ibadah dan tetap kita bisa menjalankan ikhtiar dunia, karena kita masih tinggal di dunia. Wajib bagi kita untuk ikhtiar dunia. Bicara hasil apa yang kita ikhtiarkan itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.